Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas cover Color Split chapter 1054, yang mana cover yang menjelaskan atau menggambarkan Yonko era baru seperti Mugiwara no Luffy, Blackbird, kemudian Akagami, dan juga Bagi Sencho. Nah, jika dilihat di sini ya, sebenarnya begini, seharusnya nggak ada yang spesial di cover ini, bukan? Dan Mimin pun ya, pada saat pertama kali mengetahui wujud atau rupa daripada cover ini, Mimin langsung mengatakan, skip lah, kayaknya nggak ada yang spesial di cover ini. Namun, sebelum memutuskan benar-benar tidak akan membahas nih cover, pada saat yang sama, Mimin juga merasa janggal dengan teks yang digunakan di cover ini. Ya, yaitu kata for yang ditimpa dengan kata 4 di sana. Dan lagi-lagi, Mimin langsung berpikir, paling ini maknanya soal Yonko yang baru. Maksudnya 4 adalah Yonko era lama, tetapi angka 4-nya adalah Yonko era baru, yang mana menindi atau dengan kata lainnya menyingkirkan Yonko era lama. Dan disitulah Mimin benar-benar ingin mengskip cover ini. Tapi kembali lagi berpikir, kenapa posisi huruf yang ditimpa dengan angka 4 ini adalah posisi tengah, yang mana menariknya jika kita melihat gambar Yonko yang ada di cover ini, posisi tengah di cover ini adalah Yonko era sebelumnya, yaitu Sang dan juga Kurohige. Ya, apa maksudnya? Dan karena Mimin di sini benar-benar penasaran banget, Mimin kembali ke poin awalnya, yaitu soal for dan angka 4 ini. Dimana jika kita convert maksudnya menjadi suatu chapter yang mana kita menemukan 44 alias chapter 44, ya pada chapter 44 memiliki judul 3 koki. Dan betapa terkejutnya Mimin di sini ya, soalnya ada satu scene di sini yang tergambarkan mirip dengan apa yang tergambarkan di cover ini, yaitu kita bisa melihat di sini ya tata letak atau komposisi rangka yang sama di antaranya. Jadi bisa dikatakan atau dibilang referensi ini mungkin saja penggambaran daripada cover ini itu berada atau mengambil daripada yang ada di sini, yaitu chapter 44, yang mana cluenya adalah judulnya yaitu 4. Dan disinilah rasa penasaran Mimin mulai tergejolakan, yang mana dengan kata lainnya cover ini cukup menarik. Soalnya begini juga ya, jika kita kembali memahami pada chapter 44, ini benar-benar wow, sebab ini akan menjelaskan kenapa hanya huruf di tengah saja yang ditimpa di sini. Pada chapter 44 kita melihat suatu tragedi atau insiden yang terjadi di Baratie, yang mana dimulai sebenarnya oleh Sanji yang membuat Langka mengajar salah satu customer di sana karena membuatnya tidak senang. Dan whoops, langkah atau tindakan yang dibuat Sanji ini mirip adanya dengan seseorang bernama Akagami. Ya, langkah yang sama yang ingin dilakukan oleh Sang pada saat ini, dimana kita tahu ya bahwasanya Sang mencoba mengatasi Barto, yang mana Barto berulah di daerah kekuasaannya, yang tentu saja itu tidak membuat Sang senang. Ya, tindakan yang sedikit sama dengan apa yang terjadi pada chapter 44. Dan kemudian pada chapter 44 pula kita melihat bahwasannya setelah Sanji berhasil membuat customer itu babak bunyak, ya kita melihat seorang Patty datang dan bersih tegang dengan Sanji di sana. Lalu kemudiannya kita melihat seorang Zep dan Luffy yang jatuh dari plafon. Dan di scene berikutnya kita melihat Sanji dan Patty yang saling bersih tegang dengan panel yang cukup megah, dimana kita melihat bahwasannya penggambarannya cukup mirip dengan apa yang ada di cover ini. Ya, Sang untuk Sanji, sementara Stitch untuk Patty, yang mana itu artinya singkat ceritanya, cepat atau lambatnya Sang dan Stitch kemungkinan akan melakukan sesuatu hal yang sama dengan yang ada terjadi di sini, yaitu dua Yonko ini akan saling bersih tegang. Jadi itulah kenapa di sini ya hanya dua huruf saja yang tertindih dengan angka itu, yang mana dua huruf itu berada di tengah yang sama posisinya dengan dua Yonko itu. Dan jikalau kita melihat hal yang ada di koran pada chapter 1053, kalaulah kita merubah tata letaknya sama seperti di cover ini, ya Sang dan Kurohige benar-benar sedang bermain mata di sini. Nah, bagaimana menurut kalian soal itu? Dan kemudian pastinya kalian bertanya-tanya di mana Akagami dan juga Stitch akan melakukan suatu aksi tersebut.
Nah, pertama, jika kita kembali memperlihatkan cover ini ya, judulnya terdapat angka 4 yaitu Ford di sini. Dan menariknya, jika kita melihat chapter 4 sendiri itu memiliki judul The Great Captain Morgan alias The Great Captain. Sementara jika kita convert kata Emperor menjadi angka sama seperti kata Ford yang dikonvert menjadi 4, maka Emperor akan menjadi 9. Dan kenapa 9? Ya, angka 9 sendiri sebenarnya benar-benar sangat istimewa bagi para Emperor di era kuno China. Yang mana dengan begitu bisa dikatakan di sini kita menemukan angka 4 dan juga 9. Nah, pada chapter 9 berjudul Wanita yang Mematikan alias mematikan atau bisa dikatakan fatal in English. Dan jika kita gabungan maknanya ini akan berkata atau bertuliskan The Great Captain Fatal. Nah, entah ini ada hubungannya atau tidak ya. Di sini Mimin menemukan semacam buku yang berjudul Captain Dontrit La Guerre Fatale. Tapi di sini Mimin cukup yakin bahwasannya mungkin saja ini ada hubungannya dengan Sang, atau lebih tepatnya ini mungkin merupakan referensi yang akan terjadi kepada Sang untuk suatu pertempuran. Soalnya, pertama, buku ini buku yang lama dan cukup ikonik di mana covernya berwarna merah, yang mana paling gokilnya memiliki simbol jangkar di sini. Di mana simbol jangkar sendiri adalah simbol yang dimiliki oleh Akagami Pirate, yang mana bisa dibilang simbol ini memandang suatu hubungan dengan Sang. Kita bisa melihatnya simbol itu di berbagai tempat di desa Fusa, termasuk baju yang pernah digunakan oleh Luffy. Dan selain itu kita bisa melihatnya pula di cover story Bartolomeo yang melakukan suatu invasi di mana terdapat Char pribumi di sana yang memiliki tato jangkar pula di bahunya. Singkatnya, daripada buku ini overall cukup menjelaskan Akagami. Dan perlu diketahui, buku ini sejatinya menjelaskan soal peperangan atau pertempuran. Daripada itu, tadinya Mimin mengatakan bahwasannya ini mungkin saja merupakan referensi untuk perang ataupun kejadian yang akan dialami oleh Sang. Dan selain itu, jika kita kombinasikan kedua angka ini yaitu 4 dan 9 menjadi 49. Menariknya pada chapter 49 itu berjudul Storm atau suatu badai atau peperangan atau pertempuran. Ya, ini benar-benar sinkron semuanya. Dan ya, di buku ini dijelaskan soal perang yang terjadi di berbagai tempat, di mana ada 3 lokasi di sana. Yang mana lokasi pertama di sana mengatakan bahwasannya itu ada tempat yang bernama Bizerte, kedua kapal selam, dan ketiga di Inggris. Nah, yang jadi menariknya di sini adalah lokasi pertamanya yaitu Bizerte, di mana merupakan tempat yang berada di Tunisia. Yang mana gokilnya beberapa bangunan di sana yang kuno ya di Tunisia itu cukup mirip dengan bangunan yang ada di Pulau Hachinosu. Dan menariknya pula, di Tunisia sendiri ada suatu tempat yang bernama Skull Tower Monument. Dan ya, ini cukup benar-benar menggambarkan soal Pulau Hachinosu. Nah, jika kita kembali kepada chapter 44 di mana Zep pada saat itu mengatakan, kalaulah kalian mau bertengkar, bertengkarlah di dapur. Dapur sendiri merupakan tempat memasak daripada koki, yang mana bisa dikatakan atau bisa dibilang tempat mutlak daripada koki itu sendiri. Jadi, jika kita asumsikan di sini adalah kemungkinan terbesarnya Kagami dan juga Teach melakukan pertempuran itu berada di tempat bajak laut berada seharusnya. Dan entah kenapa di One Piece sendiri ada istilah pulau bajak laut, yang mana pulau itu bernama Pulau Hachinosu, di mana merupakan tempat daripada Kurohige itu sendiri. Dan apakah kejadian yang akan terjadi kepada Akagami dan juga Teach terjadi di pulau itu? Ya, ini mungkin saja. Pasalnya, Pulau Hachinosu sendiri adalah salah satu dari 3 tempat yang direkomendasikan sebagai tempat arc atau pulau selanjutnya setelah Wano Kuni, di mana itu dijelaskan di Road to Lock Tail volume ke-1-nya. Ya, bagaimana menurut kalian pertempuran Sang dan Kurohige yang akan terjadi di Pulau Hachinosu? Ya, sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.